Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di podcast Cerita LTTP. Tentunya salah satu program kebanggaan kita semua yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kemarin kita sudah bercerita tentang bagaimana stunting itu menjadi momok dan bencana atau ancaman untuk setiap individu. Baik itu di bawah 2 tahun maupun tahap perkembangan, dan juga pada saat remaja putri dan akan memasuki usia pernikahan. Dan ini menjadi sebuah pekerjaan buat kita semuanya, bukan hanya saja satu titik ya, satu organisasi, tapi semua stakeholder yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar sangat berperan penting untuk mengurangi penurunan angka stunting apalagi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dan kita juga pernah berbincang-bincang dengan Wakil Bupati Kepulauan Selayar. Beliau adalah Ketua TPPS Kabupaten Kepulauan Selayar, dan kita juga sudah berbincang-bincang dengan penyuluh dari BKKBN dan beberapa rekan-rekan yang dari BKKBN. Nah, seperti apa yang sudah kita sampaikan, ini menjadi sebuah pekerjaan bukan hanya saja satu pihak, tapi semua stakeholder dan masyarakat pun juga bisa bergandengan tangan untuk bersama-sama mengurangi angka stunting yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, di studio sudah hadir di tengah-tengah kita, beliau adalah Ibu Nursina. Mengapa tadi kita sampaikan, tentunya saya sampaikan kepada pemirsa bahwa penurunan angka stunting ini sangat berperan penting bagi kayak seluruh stakeholder. Nah, Ibu Nursina merupakan dari tim penggerak PKK Kelurahan Benteng Utara. Baik, silakan Ibu Nursina memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursina. Iya. Kebetulan saya bergabung di tim pendamping keluarga sebagai kader PKK. Iya. Dan kebetulan saya juga dari PKK Kelurahan Benteng Utara. PKK Kelurahan Benteng Utara, berarti seperti apa yang kita ketahui, ini bukan sebuah pekerjaan dari satu pihak saja ya. Iya. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kita dari BKKBN, seluruh stakeholder harus bergandengan tangan untuk memerangi dan mengurangi angka stunting di Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, tadi sempat disinggung tentang tim pendamping keluarga dari BKKBN yang memang sudah didaulat dari BKKBN untuk bersama-sama menjadi perpanjangan tangan BKKBN ke masyarakat. Nah, apa yang Ibu Nursina ketahui tentang tim pendamping keluarga ini? Masalah tim pendamping keluarga itu, Pak, dalam satu tim ada 3 orang, atau 3 tenaga. 3 tenaga. Di antaranya ada bidan, kader PKK, dan kader KB. Oh, berarti ada beberapa profesi yang ada bergabung di tim pendamping keluarga ini ya? Ya. Jadi bukan hanya saja dari tim penggerak PKK, tapi dari ada bidan dengan kader KB. Kader KB, baik. Oke. Apa tugas dari tim pendamping keluarga ini? Masing-masing tenaga, di antaranya bidan, kader PKK dan kader KB itu ada tugas yang memang hampir sama, tetapi memiliki peran yang berbeda, Pak. Iya. Karena bidan berperan sebagai koordinator dalam satu tim. Iya. Kalau kader KB itu sebagai penggerak, dan untuk kader KB sebagai pencatat dan penginput data atau sebagai membuat pelaporan. Jadi sudah ada porsi-porsi masing-masing ya. Jadi tugasnya bidan ini, tugasnya dari tim penggerak PKK ini, dan dari teman lain juga ada tugasnya. Ya, tapi walaupun begitu, Pak, kita kan kerja satu tim. Kerja berarti satu tim. Biasa
ada tugas yang memang sama. Iya. Ibu Nursia, satu tim itu ada berapa orang kira-kira? Ada 3. Ada 3. Dan ini memang sudah ada lokusnya atau menjangkau semua di kelurahan itu memang sudah ditentukan? Dalam satu tim itu Pak, dibagi per wilayah. Per wilayah. Berarti sudah ada Seperti memang. di Kelurahan Benteng Utara ada 3 tim. Oh. Mencakup 2 wilayah. Kalau tim saya, Pak. Oh. Iya. Iya. Kalau tim saya ada di lingkungan Bonea dan lingkungan Bonea Utara. Oke. Dan memang ini sudah ada apa ya, kayak suatu edukasi atau pembelajaran dari BKKBN sebelum dilepas atau bagaimana? Ada satu pelatihan khusus untuk para pendamping atau memang langsung saja yang oke, ini bisa? Tidak Pak, karena tanpa ada sosialisasi mungkin kami juga kurang pengalaman tentang itu Pak. Berarti memang sudah siap untuk membackup masyarakat, apalagi yang paling bawah. Oke. Nah, apa tujuan tim pendamping keluarga ini? Kenapa tim pendamping ini harus ada? Tim pendamping keluarga ini dibentuk pemerintah khususnya di instansi BKKBN itu Pak, karena mungkin atau dia membentuk yang untuk sebagai tim karena membantu bagaimana mempercepat penurunan stunting di betul Selayar. Iya. Jadi seperti kita ketahui ini Bu ya, apa ya, kayak merupakan sebuah, kalau aku pribadi ya, merupakan ancaman untuk kita semuanya dengan adanya stunting, walaupun bukan penyakit tapi ini jangka panjang dan mungkin akan merusak generasi penerus. Nah, bagaimana langkah kerja tim pendamping keluarga ini? Langkah kerja untuk tim pendamping keluarga itu Pak, yang pertama kita melapor ke TPPS. TPPS itu adalah tim percepatan penurunan stunting di tingkat desa atau kelurahan. Tingkat desa. Selanjutnya setelah melapor, kita mengadakan pendampingan di lapangan. Pendampingan itu khususnya kepada sasaran yang prioritas. Siapa saja yang menjadi sasaran prioritas itu? Yang pertama itu istilahnya catin atau calon pengantin. Calon pengantin. Berarti mendekati juga seumpama ada si A yang akan melakukan pernikahan. Terus dari tim pendamping juga tidak berpangku tangan, ya langsung juga mendekati dan memberikan pemahaman. Oke. Untuk calon pengantin itu Pak, disinilah kami biasa mendapat tantangan. Tantangannya gimana Bu? Karena biasa itu calon pengantin biasa 2 hari sebelum menikah baru dia ada di wilayah Selayar. Oh. Biasa kan ada di daerah lain. Ini kebanyakan seperti ini ya. Jadi kita agak susah untuk menjangkau dan memberikan satu pemahaman atau sosialisasi kepada mereka ya. Tapi disinilah hebatnya sebagai TPK itu Pak. Kita mencari solusi. Jadi gimana solusinya? Biasa kan seperti calon pengantin perempuan ada di Makassar. Ada di Makassar ya. Kita ini pendamping tidak mungkin akan mengunjungi ke Makassar, sedangkan kita butuh beberapa data Pak. Iya betul. Tapi sekarang untung ada HP semacamnya supaya kita bisa bersosialisasi dan membuat laporan tentang calon pengantin tersebut. Oke, Bu, tadi kan bercerita tentang pendekatan kepada calon pengantin ketika akan melangsungkan pernikahan. Nah, apa saja yang Ibu sampaikan kepada calon pengantin ini supaya nantinya kan ini jangka panjang Bu ya, karena nantinya akan melahirkan generasi ke depan kayak bagaimana yang sehat gitu. Itu bagaimana? Setelah kami tahu itu Pak, kalau ada yang istilahnya calon pengantin, kami mengunjungi dan yang utama kami tanyakan di situ, yang paling utama itu usia. Karena harusnya usianya kalau perempuan itu di atas 21 tahun. Iya, untuk bisa menikah dan dianggap produktif. Sebaiknya. Ya. Terus selanjutnya Bu?
pendekatannya gimana lagi? Setelah mengadakan apa yang disampaikan? Karena kita ini satu tim bersama dengan bidan, kita mendeteksi, memastikan apakah calon pengantin tersebut itu dia gizinya baik atau bagaimana, ditentukan dengan berarti tercatat kondisinya sehat ya. Ada pengukuran lingkar lengan atas istilahnya itu Pak. Kalau memang lingkar lengan atas dari calon pengantin itu lebih dari 23,5 cm, itu normal. Tetapi kalau di bawah itu perlu penanganan khusus. Berarti cara penanganan khususnya kayak bagaimana Bu? Kan ada bidan. Jadi bagaimana kita edukasi. Kita edukasi kepada calon pengantin tersebut, bagaimana kalau dia bisa mengkonsumsi asupan gizi betul. beragam, berimbang, dan dia bisa mengkonsumsi tablet tambah darah sebelum menikah. Soalnya kondisinya remaja sehat. Putri itu kebanyakan anemia. Anemia. Kebanyakan Ibu. Karena kan kebanyakan rata-rata pada saat kita masih duduk di bangku sekolah itu yang sering pingsan itu perempuan. Iya, betul sekali. Pada saat upacara. Iya benar. Nah, Bu, ini kan tadi kita berbicara masalah yang calon pengantin untuk menangani stunting ini. Nah, yang lainnya mungkin kita melangkah ke ibu hamil. Ibu hamil. Berarti ibu hamil menjadi sasaran yang prioritas juga ya untuk pendamping ini. Kalau ibu hamil itu hamil kek istilahnya. Apa itu Bu? Berarti kurang gizi juga. Kurang gizi. Ini harus dipahami oleh masyarakat juga ya. Untuk ibu hamil yang kurang gizi itu Pak, kita bisa memastikan apakah dia memang mengkonsumsi tablet tambah darah atau bagaimana. Apakah mengkonsumsi tablet penambah darah itu tidak berpengaruh pada janin yang dikandungnya atau gimana? Tidak Pak, malah dianjurkan. Sekarang lagi Pak, itu dulu untuk ibu hamil dianjurkan mengkonsumsi tablet tambah darah hanya 90 biji selama kehamilan. Selama 9 bulan itu ya? Tapi sekarang ada aturan baru Pak, seorang ibu hamil dianjurkan mengkonsumsi tablet tambah darah sejak dia mengetahui kalau dia hamil sampai dia melahirkan Pak. Nah, tadi sudah kita melangkah ke yang akan menikah, terus ibu hamil. Apakah remaja-remaja juga di sasaran dari tim pendamping juga atau bagaimana? Termasuk? Sebetulnya remaja itu memang harus juga didampingi. Harus. Tetapi kami sebagai tim pendamping keluarga diprioritaskan dulu. Diprioritaskan, dan untuk remaja itu belum masuk di prioritas TPK. Belum masuk Nah, tadi sudah kita singgung tentang ibu hamil. Ketika ibu ini sudah melahirkan, apakah menjadi tugas dari pendamping lagi atau bagaimana? Itu tugas besar bagi kami Pak. Tugas besar bagi ibu lagi. Yang harus kita dampingi itu ibunya dan anaknya. Ibu dan anak. Nah, kalau seumpama ini melahirkan, terus ada terdeteksi, anak ini kurang gizi atau mungkin lebih tepatnya mendekati ke stunting, itu solusi yang dikasih sama ibu itu bagaimana? Bersama dengan tim. Disinilah tugas sebagai bidan, karena tugas bidan itu memfasilitasi untuk perawatan kebidanan. Di situ dia bisa mengetahui, memastikan bahwa berat badan lahir seorang anak normal atau bagaimana dengan panjang badan lahir. Karena kalau panjang badan lahir itu di bawah normal, itu berisiko stunting. Tapi gini Bu, ini kan kita bercerita tentang stunting, berarti tinggi badannya tidak sesuai dengan berat badan atau usia. Mungkin seperti itu. Nah, kalau seumpama ibu di lapangan mendapatkan si anak ini pendek gitu, mohon maaf ya, karena kan di Selayar banyak Bu ya, di Selayar banyak, tapi pintar-pintar loh orang-orang Selayar. Nah, kondisi di lapangan kita dapati seperti ini, itu gimana? Karena kan ibu yang mencatat, jangan sampai
apa ya, kayak data yang ini, waduh di sana itu pendek, udah di ini aja. Apakah ada Bu apa ya, kayak indikator tersendiri bagi tim pendamping keluarga ini untuk mencatat kalau ini sudah dikategorikan sebagai stunting atau masih bisa? Sebetulnya Pak, untuk kami di BKKBN, pendek itu belum berarti stunting. Belum berarti tetapi stunting. Stunting itu sudah jelas pendek. Sudah jelas pendek. Oh. Bu, bagaimana ini langkah-langkah dari tim pendamping memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat? Apakah bekerja sama dengan satu organisasi untuk sama-sama turun ke lapangan atau bagaimana? Dari BKKBN itu sebetulnya Pak, banyak cara yang dia bisa lakukan. Banyak cara, termasuk sosialisasi ke sekolah-sekolah. Untuk khususnya di anak umur balita, dia membentuk kelompok bina keluarga balita. Itu hebatnya bina Pak, di BKKBN. Kelompok bina keluarga balita. Berarti sasarannya semua keluarga yang mempunyai anak yang berusia 0 sampai 5 tahun. Nah, disitulah kita memberikan pemahaman di kelompok. Respon masyarakat itu bagaimana Bu? Apakah mereka menerima atau bagaimana sejauh ini? Alhamdulillah sampai sekarang khususnya di Kelurahan Benteng Utara itu dia sangat mendukung ya, karena mereka paham kalau seumpama nanti anak-anak mereka tidak terpenuhi gizinya dan mereka tidak teredukasi oleh rekan-rekan dari BKKBN, ini menjadi sebuah ancaman juga buat keluarga mereka kan. Itulah mungkin hambatan bagi kami Pak, karena adanya program ini tidak semua masyarakat, itu kan semua program. Iya. Begitu, ada yang memang mendukung, ada yang tidak. Dan khususnya di TPK ini masyarakat itu masih ada yang memang kurang paham, karena mungkin karena belum ada perubahan pola pikir. Iya, Bu. Ini dari Benteng Utara, Kelurahan Benteng Utara khususnya. Pada saat Ibu turun ke lapangan bersama dengan tim, ini kan kadang kita temui ibu-ibu atau masyarakat itu kadang masa bodoh, kami nggak perlu dibina, nggak perlu di ini. Itu bagaimana Bu? Apakah pernah Ibu mendapatkan kondisi yang seperti ini di lapangan? Ya, untuk masalah yang begitu Pak itu tidak asing lagi bagi kami. Tidak asing lagi, tapi tetap semangat. Tetap semangat dan cara kami selalu mendekati keluarga tersebut, pendekatan. Dan akhirnya ada pemahaman dan dia bisa paham tentang kegiatan ini. Oke. Nah, Bu, tadi kan kita tanya tentang bagaimana penerimaan masyarakat ini. Ini yang negatifnya, respon positifnya itu bagaimana Bu mereka? Seperti yang punya balita atau baduta lah, karena itu sasaran prioritas kami. Sasaran yang prioritas utama banget Bu ya. Yang dulunya dia tidak paham dengan imunisasi contohnya. Sekarang setelah kami memberikan edukasi kepada keluarga tersebut, alhamdulillah dia sendiri yang datang untuk mencarikan bagaimana, apakah ini imunisasi anak saya sudah lengkap atau tidak. Dan yang selain itu juga Pak, yang paling utama itu pemberian ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif ya. Karena dulu masih pemahaman yang dulu kalau anaknya sudah belum berumur 6 bulan, kalau dia sudah menangis dia kasih makanan. Dia kasih makanan. Tapi seharusnya kita dianjurkan tidak memberikan makanan selain air susu ibu sampai berumur 6 bulan. Sampai 6 bulan. Tapi kebanyakan ibu-ibu yang biasa kalau dia menangis Pak, ini lapar anakku. Pisang. Pisang. Iya, ya seperti itu. Begitu. Iya. Karena nantinya akan memberikan dampak yang sangat panjang kepada anak tersebut, khususnya di bagian usus. Oke, Bu, kembali lagi tadi ke pencatatan sebagai bukti bahwasanya di kelurahan ini tercatat 0 stunting atau ada 1 stunting. Nah, indikator itu apa saja yang mendasari Ibu sampai sudah mengatakan si ini stunting? Soalnya kan kalau kita lihat kan tadi sempat Ibu bilang yang stunting sudah tentu pendek, yang pendek belum tentu stunting.
kami itu pas sebagai kader TPK tidak boleh menentukan bukan kalau penentu anak ini stunting atau tidak. Iya. Kita berbicara saja di hasil pendataan hasil pencatatan. Karena setelah pendampingan kami melakukan pelaporan dan langsung di situ ada namanya aplikasi LCMIL. Oh iya. Dia sendiri yang langsung secara otomatis dia memberikan jawaban. Wah, hebat ini Ibu ya, sudah bisa ini di aplikasinya. Terus Bu. Jadi disitulah apakah keluarga ini berisiko ataukah anak ini stunting. Ada jawaban otomatis Pak setelah kita melaporkan data yang kita dapatkan di lapangan. Oke Bu, nah kalau seumpama ini contoh kasus di satu wilayah tersebut si A mempunyai anak yang sudah masuk indikator dan dikategorikan stunting, apa langkah-langkah yang dilakukan oleh tim pendamping keluarga? Ya. Disitulah kami berperan bagaimana kami mendampingi secara ketat. Apakah Bu yang pada saat sudah dikategorikan ini stunting, itu bisa tidak lepas dari stunting itu ketika kita berikan pendampingan, kita berikan pemenuhan gizi? Alhamdulillah kebetulan selama saya menjadi kasusnya pernah ada? Pernah Pak, pernah. Ya. Kebetulan ada di wilayah saya. Bisa juga diceritakan sedikit Bu, supaya masyarakat juga tahu. Ya. Ini anak yang berumur belum cukup 2 tahun. Belum cukup 2 tahun. Iya, betul. Jadi saya karena biasanya kalau pengukuran badan itu ada di posyandu dan untuk mendeteksi perkembangan anak kita pantau di kelompok BKB dengan menggunakan kartu KKA istilahnya itu. Kami juga heran kenapa anak ini sudah 3 bulan berturut-turut tidak naik timbangannya. Berarti itu berat badan, bukan tinggi badan. Dan tinggi badan itu tetap ya. Dan setelah kami melaporkan ke puskesmas, ternyata dia kategorikan stunting. Tetapi kami tidak sampaikan ke orang tuanya. Karena tapi ini gerak cepat ya dari rekan-rekan BKKBN kalau juga. Kalau nantinya dia lepas dari 2 tahun, itu sudah susah. Karena kami di BKKBN bagaimana mendampingi keluarga-keluarga yang punya anak sampai 2 tahun. Karena dia utamakan yang 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama, iya. Itu 1000 hari pertama kehidupan itu Pak. Sejak janin terbentuk dalam kandungan terhitung 9 bulan sampai anak berumur 2 tahun. Berarti sudah termasuk Bu, masih dalam janin itu mereka sudah bisa dikategorikan nanti ketika gizinya atau mungkin faktor lingkungan atau ininya nanti bisa stunting ya? Ya, itu pendampingan kepada ibu hamil. Yang kita perhatikan di situ asupan gizi bagi ibu hamil. Dengan sanitasi. Pendidikan juga itu perlu Pak. Pendidikan sangat penting juga ya, dan faktor lingkungan juga ya. Terus Bu, yang kasus kemarin itu bagaimana? Apakah sudah si anak ini sudah terpenuhi gizinya dan keluar dari? Alhamdulillah, karena setelah adanya juga program istilahnya Rumah Gizi di Benteng Utara itu, kami beri nama Rumah Gizi kami Generasi Sehat Benteng Utara. Rumah Gizi ini dibentuk sama siapa Bu? PKK. Bekerja sama dengan kesehatan. Itu banyak yang berkolaborasi. Itu dari pertanian juga, peternakan semua. Jadi kami masukkan sebagai murid istilahnya di Rumah Gizi, sasaran di Rumah Gizi. Jadi berapa bulan, 1 bulan kemudian, alhamdulillah dia sudah bebas. Karena pengukurannya sudah bagus. Pengukuran sudah bagus dan gizinya memang sudah dipenuhi dan diedukasi orang tuanya bagaimana juga faktor lingkungan sangat mendukung untuk keluar dari penurunan angka stunting. Wah, hebat banget ini Ibu ya. Dan TPK hebat ini. Dan tentunya tidak lepas peran serta dari BKKBN Kabupaten Kepulauan Selayar yang memang dari kemarin-kemarin kalau saya lihat sih dari BKKBN sangat bekerja keras untuk memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat dan membuktikan kepada kita semuanya penurunan angka stunting di Kabupaten Kepulauan Selayar itu sangat
penting. Ya, secara umum itu Pak, menurut penilaian Iya, saya, menurut penilaian. Iya. BKKBN itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya. Karena dia itu Pak mengurus sejak lahir sampai orang meninggal. Ada balitanya dia urus, ada remajanya dia urus, iya, ada benar. lansianya yang dia urus. Berarti ini suatu instansi yang sangat hebat ini Pak. Iya, soalnya kan kalau kita tahu BKKBN itu merangkum semuanya dari anak-anak dari lahir sampai mati. benar sekali. Dan memang kita bisa mengambil sebuah pelajaran dan juga kita juga bisa mengambil pelajaran sama rekan-rekan tim pendamping keluarga karena ya ini cukup bisa diacungi jempol karena pendampingannya itu yang luar biasa loh, mendata terus memberikan pemahaman kepada masyarakat, apalagi tadi sudah disebutkan beberapa kendala yang dihadapi di lapangan ketika memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat. Nah, Bu, harapannya kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar tentang penurunan angka stunting dan pentingnya pemenuhan gizi kepada anak. Untuk harapan saya ke depan, bukan saja karena untuk memenuhi target atau program, tetapi kita menginginkan bagaimana masyarakat khususnya anak-anak di Kabupaten Kepulauan Selayar itu tidak ada lagi yang namanya stunting. Tidak ada lagi, iya. Jadi Bu, walaupun juga kita bilang Selayar itu terbebas dari stunting, tapi tidak mesti harus kita berpangku tangan, kita bebas. Tidak. Kita tetap harus bisa memberikan solusi kepemahaman kepada atau mengedukasi kepada masyarakat. Apalagi khususnya di Kelurahan Benteng Utara. Nah, Benteng Utara sehat-sehat semuanya Bu ya? Alhamdulillah sehat semua ya. Itu yang tadi sempat Bapak katakan, barangkali nantinya walaupun tidak ada lagi dibilang stunting, untuk TPK mungkin jangan dihapus itu Pak. Jangan. Karena dia merupakan ujung tombak. Betul. Dia yang menjaga pintu gerbang yang masuk di stunting. Betul sekali. Apalagi yang memang apalagi memang yang Ibu tercatat sebagai kader PKK di Kecamatan Benteng, Kelurahan Benteng Utara, dan ini memang sangat penting dan bisa menjadi motivator buat teman-teman yang lain juga yang ada di PKK dan di PKK lain juga menjadi sebuah acuan buat wilayah mereka supaya nantinya juga bisa bersama-sama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ini apakah di kabupaten, di wilayah lain juga seperti itu Bu? Kelurahan-kelurahan lain juga BKKBN membentuk tim? Kalau khususnya di Kepulauan Selayar, BKKBN itu tidak memandang atau tidak membeda-bedakan kecamatan ini saja yang kita akan perbaiki atau tidak. Dia ingin memperbaiki, ingin melihat semua kecamatan yang ada di Kepulauan Selayar ini bebas dari stunting dan masyarakatnya sehat-sehat. Karena memang itu tujuan utama kita Bu ya semuanya, apalagi di pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang memang dari kemarin-kemarin mengajak masyarakat untuk ayo kita bergandengan tangan untuk memerangi stunting supaya generasi-generasi Kepulauan Selayar itu mencetak generasi yang sehat. Iya, betul. Ada slogannya Bu? Untuk ininya atau mungkin ada ini nggak ada ya? Stop stunting. Stop stunting. Oke. Bu, terakhir pesan-pesan untuk masyarakat selaku Ibu kan tim pendamping keluarga. Nah, selaku tim pendamping keluarga apa yang ingin disampaikan pesan-pesan kepada masyarakat? Mudah-mudahan masyarakat Selayar pada umumnya dan Kelurahan Benteng Utara pada khususnya bisa mengubah pola pikir yang memang tidak sesuai dengan zaman sekarang. Zaman old ke zaman now. Harus balance Bu ya, karena kan
agak gampang-gampang susah ya untuk mempengaruhi anak-anak, pola pikir mereka yang memang sudah terjangkit dengan gadget. Oke. Dan terima kasih dari tim penggerak PKK Kelurahan Benteng Utara dan merupakan binaan dari BKKBN, tim pendamping keluarga. Semoga saja Bu nanti bisa menjadi contoh di tempat-tempat lain dan memang harus bekerja, harus bisa memberikan yang terbaik di wilayah masing-masing dan membuktikan bahwa kita bisa. Oke. Saya juga ada sedikit pesan untuk BKKBN. Semoga BKKBN sukses ke depan dan seterusnya. Amin ya Allah. Selalu bisa bekerja sama dan bisa memberikan pelayanan terbaik khususnya masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Makasih Ibu Nursina dan terima kasih juga kebersamaan kita di kali ini tentunya di podcast Carita LTTP. Tiba saatnya kita undur pamit, nanti kita akan bertemu lagi di topik yang berbeda dan tentunya saya Mas Maharjit dan ada narasumber kita Ibu Nursina undur pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.